Ya, balik lagi bareng gua Arnold Agustinus. Sekarang kita akan bahas tentang berita hoax. Ini dia contoh beritanya. Udah lihat kan beritanya? Sekarang ini dia pendapat dari dokter. Kan apa ya, kalau dingin akan mempengaruhi ke badan kita gitu ya. Jadi padahal sebenarnya misalnya asupan apapun dengan suhu seperti apapun yang masuk dari luar masuk ke badan kita, kalau begitu itu masuk, suhu badan kita sudah memiliki pusat pengaturan suhu yang akan membuat suhu berapapun akan seperti dalam tanda kutip dinetralisir menjadi sama seperti suhu badan kita yang berkisar antara sekitar 34,5 gitu ya sampai 36,5 gitu ya. Nah, kemudian siklus haid sendiri itu kan memiliki pusat pengaturan siklus haid. Ada siklus hormonal yang membuat siklus haid kita itu menjadi teratur. Nah, jadi karena dia sudah punya regulasi sendiri, jadi dia tidak akan terpengaruh oleh entah itu minum dingin, entah itu cuci rambut gitu. Nah, kalau apapun misalnya saya ambil contoh, siklus haidnya memang lagi berantakan gitu, lagi keluarnya flek-flek saja. Nah, meskipun mau minum air dingin, mau nggak minum air dingin, juga tetap akan berantakan gitu kan. Demikian pula sebaiknya kalau misalnya siklus haidnya teratur, bagus, mau minum air dingin, mau nggak, juga tetap tidak akan berubah gitu. Apalagi itu sampai menyebabkan cancer. Nah, saya rasa sih itu ya. Tuh kan hoax, ini dia cara nanganinnya. Berita hoax itu nggak bisa dihindari sekarang karena semua orang sekarang tidak hanya jadi konsumen tapi juga produsen untuk berita. Tetapi pertanyaannya adalah dalam arus informasi yang begitu deras atau kita sebut biasanya banjir informasi, yang seperti juga kebanyakan banjir itu yang paling banyak dibawa adalah sampah. Begitu juga banjir informasi, dari banyak informasi yang ada dan kita konsumsi atau mengalir di aliran informasi kita, sebagian besar biasanya sampah, dan berita hoax itu adalah berita sampah. Bagaimana ini bisa mencegah atau mengantisipasi supaya tidak makin meluas? Ya, caranya kita sendiri tidak menyebarkannya. Caranya untuk tahu itu hoax atau tidak, ya kita lakukan verifikasi. Verifikasi adalah syarat utama yang harus dimiliki siapapun yang sekarang bisa menjadi produsen untuk berita. Jadi misalnya kamu sebagai mahasiswa tidak hanya sebagai konsumen berita tapi juga produsen berita. Kalau ingin menyampaikan sebuah informasi di jalur yang kamu miliki, apakah di sosial media atau di website atau di blog, saran saya pertama-tama untuk menghindari atau mengantisipasi ada tersebar luasnya berita hoax, kamu memverifikasi setiap informasi yang kamu dapat. Berita hoax ada di sekitar kita, so jangan mudah percaya ya guys. Saya Arnold Agustinus melaporkan dari Rumah Sakit Siloam Karawaci, Tangerang, Banten.